Seorang gadis rumahan yang tercekik oleh keluarganya yang toksik tanpa sengaja bertransmigrasi menjadi protagonis dalam sebuah game putri-putrian. Dia pikir penderitaannya akhirnya berakhir, tapi ternyata dia malah menjadi sosok antagonis yang dibenci oleh semua orang. Para pelayan pribadinya menjauhinya mati-matian. Tunangannya bahkan mengancam akan kabur begitu kontrak mereka berakhir. Bahkan sang kaisar menyesal kenapa dia tidak mati saja. Tapi, dia adalah pemain veteran yang sudah menamatkan game ini lebih dari 10 kali. Saksikanlah saat dia mengubah kartu mati ini menjadi kartu as kemenangan. Aiden, pria yang sangat ingin dia temui, akhirnya muncul. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, matanya berbinar kegirangan. Sebagai veteran yang sudah menamatkan game ini puluhan kali, dia hafal luar dalam tentang isinya. Game seluler yang viral di sekolahnya, Please Be the Princess, benar-benar membuatnya kecanduan. Sejak awal, pemeran utama pria berambut hitam itu mempertaruhkan segalanya demi merebut tahta. Meski plot romansanya klise, game ini benar-benar bikin nagih. Temannya heran kenapa dia masih memainkan game jadul ini, tapi Sun tetap terobsesi, memainkannya berulang-ulang tanpa rasa bosan sedikit pun. Dia mengoceh dengan semangat tentang game itu. Temannya dengan belak-belakan bilang kalau dia lebih suka game yang tidak butuh mikir. Sun berpikir ini jauh lebih gampang daripada belajar atau mengerjakan soal matematika. Dengan strategi yang pas, mencapai tahta itu perkara mudah. Dia bahkan membagikan panduan mainnya secara daring dan mendapat banyak pujian. Tapi, tidak ada strategi yang bisa membantunya kabur dari rumahnya yang berantakan. Sun pulang ke rumah dengan lesu dan bergumam memberi salam. Ayah tirinya menghardiknya, menuntut agar dia memberi salam dengan lebih sopan. Sun menelan amarahnya dan memberi salam sekali lagi hanya untuk disuruh memasak makan malam. Dia merasa sangat benci dengan situasi ini. Jin Woo, pria yang disebut ayah ini, Sun tidak pernah sudi menerimanya. Bertahun-tahun lalu, ibunya tiba-tiba membawanya pulang dan memaksanya memanggilnya ayah. Tak lama kemudian, ibunya meninggal karena kanker paru-paru akibat merokok. Ayah yang katanya orang tua ini malah asyik main kartu dengan para tamu saat pemakaman. Setelah selesai makan, dia kena omel karena tidak mengaduk nasi dengan benar. Penanak nasi yang mengilat itu mungkin menjadi satu-satunya kehangatan di rumah ini. Di dalam game, dia berjalan santai di taman bersama tunangannya. Tingkat kemesraan mereka melonjak drastis, memberinya hadiah 5.000 koin. Banyak banget kali ini. Apa game ini sedang menghargai kesabarannya? Ayah tirinya yang pemabuk cuma tahu beli miras, tidak pernah memberinya uang jajan. Dia harus menjual barang-barang koleksi temannya yang sedang tren hanya demi mengumpulkan sedikit uang. Tiba-tiba muncul pemberitahuan pemeliharaan server, membuat Sun panik. 2 jam tanpa game. Dia menyisir rambut dengan jari-jarinya dengan cemas. Tiba-tiba teriakan ayah tirinya meledak. Pria itu menyuruhnya mencuci piring. Emosi Sun tersulut saat dia membantah kalau dia sudah memasak dan butuh istirahat. Ayah tirinya mengamuk, berteriak kalau dia tidak pantas istirahat karena tidak melakukan apa-apa. Gedoran keras bergema di pintu kamarnya, tapi pintu itu tidak bergeming sedikit pun. Satu-satunya hal bagus dari tempat ini adalah pintunya yang sangat kokoh. Sun tahu ujung-ujungnya dia tetap akan mencuci piring. Benar-benar buang-buang tenaga, sambil menahan tangis, dia meyakinkan dirinya untuk tidak menangis. Ini bukan yang pertama kalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, apakah ayah tirinya akan bersikap lebih baik jika dia tidak mabuk-mabukan. Tanpa sadar, dia tertidur. Sun tersentak bangun dan buru-buru memeriksa jam. Gawat, sudah jam 11 malam. Dia belum mengerjakan misi harian di gamenya. Perutnya keroncongan keras. Dia memutuskan untuk ganti baju dan mencari sesuatu untuk dimakan. Saat hendak keluar, dia mendapati ayah tirinya mabuk lagi. Dia mencuri uang dari dompet pria itu. Di minimarket, dia merasa sangat tenang. Ini sih gampang banget. Saat dia selesai membayar di kasir, hari sudah tengah malam. Rasa panik mulai menyelimuti dadanya. Kenapa waktu cepat sekali berlalu? Dia harus segera pulang, tapi tangannya masih menempel di ponsel, fokus menyelesaikan misi absen harian. Demi menghemat waktu, dia nekat menerobos penyeberangan jalan sambil mengabaikan lampu merah. Sebuah cahaya menyilaukan menghantamnya, diiringi suara decitan rem yang memekakan telinga. Sun merasa tubuhnya melayang tanpa bobot, pandangannya terpaku pada adegan pernikahan Lukas di dalam game. Kelopak bunga sakura berguguran dan semua orang merayakannya. Ini adalah akhir cerita yang sudah dia mainkan berulang kali. Dia tidak akan pernah melihatnya lagi.
Dalam hati, dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka semua. Saat dia membuka matanya lagi, dia mendengar seseorang tersentak kaget. Tuan Putri. Dua kata itu menyentakkannya kembali ke kenyataan. Orang di depannya ternyata adalah Ella, pelayan paling terpercaya sang putri di dalam game. Sun benar-benar melongo tak percaya. Ella berteriak panik memanggil orang lain, kaget melihat sang putri ternyata masih hidup. Sun menangkap satu poin penting. Apa dia sempat mati sebelumnya? Dia mencubit dirinya sendiri dan memekik kesakitan. Kesadarannya mulai pulih. Kemarin, dia ditabrak mobil saat menyeberang jalan. Dan kemudian dia terbangun di sini. Dia akan tinggal di sini seumur hidupnya. Hati Sun membuncah karena gembira. Dia tidak pernah bermimpi akan lahir kembali dan masuk ke dalam game favoritnya, Please Be the Princess. Sekarang dia adalah Putri Cecilia Devenhart. Ella mengusap wajahnya, seolah tidak percaya kalau Cecilia sudah bangkit dari kematian. Dokter bilang jantungnya sudah berhenti berdetak, semua orang bahkan sudah memakai baju berkabung. Para pelayan saling berbisik satu sama lain. Mungkin itu bukan racun, cuma sesuatu yang membuatnya pingsan. Tapi wajahnya tadi pucat pasi seperti mayat. Seseorang menyarankan agar mereka menunggu dokter untuk mengungkapkan kebenarannya. Seseorang menghela napas pelan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Masih merasa tidak percaya, Sun berpikir akhirnya dia bisa benar-benar bebas dari jurang kegelapan itu. Dengan ragu, dia meminta Ella untuk menamparnya. Tapi Ella malah menangis histeris, bertanya kesalahan apa lagi yang akan dituduhkan padanya sekarang. Sun tidak menyangka Ella akan bicara seperti itu tentangnya. Dia benar-benar merasa bingung. Sambil terisak, Ella mengadu kalau Cecilia selalu menindasnya. Bahkan baru kemarin dia dituduh di depan umum telah meracuni sang putri. Dan sekarang sang putri malah menyuruhnya memukulnya. Ini benar-benar menakutkan bagi Ella. Sun pun terpaku. Menindas, meracuni, dia benar-benar syok. Ternyata putri baik hati di dalam game itu aslinya suka merundung Ella. Tepat saat itu, seseorang bergegas masuk ke kamar. Wajah pria itu penuh dengan kekhawatiran. Dia langsung mencari Cecilia, dialah Aiden West, pemeran utama pria kedua yang sangat mempesona. Melihat karakter favoritnya ada di depan mata, wajah Soyeon langsung merona. Aiden memeluknya dengan sangat erat, seolah-olah dia adalah harta karun yang baru saja ditemukan kembali. Sun merasa sesak dalam pelukannya, jantungnya pun berdebar kencang tak keruan. Sesaat kemudian, Aiden sadar lalu menahan diri dan melepaskannya. Dengan canggung dia meminta maaf atas kelancangannya. Dia lalu memarahi para pelayan dengan tegas karena menyebarkan berita bohong, padahal nyatanya sang putri masih hidup. Melihat wajah Cecilia yang tadi sempat pucat pasi, dia mengira adiknya itu tidak akan pernah bangun lagi. Di saat itulah, Sun akhirnya yakin kalau Cecilia yang asli memang sudah meninggal. Cecilia Devenhart tewas karena racun, sedangkan dia sendiri, Lee Soyeon, tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Tanpa ponsel atau komputer, dia tidak punya cara untuk mengetahui apa yang terjadi di dunianya yang lama. Aiden kemudian bertanya dengan cemas tentang kondisinya. Hal ini membuatnya panik. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencoba meniru karakter Cecilia yang ada di dalam game. Dia tersenyum lembut sambil mengingat karakter itu dan berkata kalau dia baik-baik saja. Lalu memanggil Aiden dengan sebutan kakak. Aiden seketika terlihat ngeri. Dia segera memerintahkan seseorang untuk memanggil dokter. Para pelayan pun bergerak cepat. Aiden merasa sangat lega karena adiknya selamat. Dia bersyukur mereka belum mengumumkan kematiannya secara luas. Dia menyuruh Cecilia untuk beristirahat dan tidak terlalu keras pada ketiga orang itu. Sun menundukkan kepalanya, merasa takjub bahwa ini adalah sosok Aiden yang asli dan ini adalah kamarnya. Dia memperhatikan sekeliling untuk meresapi segalanya. Semua ini bukanlah neraka tempat tinggalnya dulu. Dia sudah benar-benar menjadi sosok Cecilia Devenhart. Tapi ini sudah di tahap game yang mana? Dia sama sekali tidak tahu. Selain Aiden, ada 3 orang misterius itu dan juga tunangannya. Seorang pelayan dengan hati-hati menyarankannya untuk duduk dan beristirahat. Dia buru-buru setuju, tapi hampir saja salah bicara lagi. Melihat para pelayan yang jauh lebih tua darinya menunjukkan rasa hormat yang begitu besar membuatnya merasa canggung, padahal semuanya terasa sangat alami saat dia bermain game. Cecilia yang dia ingat sepertinya sangat berbeda dengan sosok yang dikenal orang lain di sini. Cecilia yang baik di game itu adalah seorang putri yang sangat cantik dan anggun. Tapi kenapa semua orang di sini menghindari tatapannya? Sun memaksa dirinya untuk bicara, tapi para pelayan itu malah terlihat ketakutan setengah mati.
Semua orang bertingkah seolah sedang menghadapi musuh besar. Tanpa pilihan, dia pun mencoba berbicara dengan cara yang berlawanan dari putri yang dia ingat. Dia memerintahkan mereka untuk membawakannya teh. Melihat semua orang tiba-tiba terdiam, dia bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan lagi. Dia baru saja ingin menjelaskan maksudnya, tapi para pelayan itu malah bertingkah seolah kaget dan langsung bergegas pergi menyiapkannya. Sun merasa sangat kikuk. Apa tidak apa-apa begini? Para pelayan itu tidak percaya kalau dia tidak mengerjai mereka. Tidak ada kecoa di dalam tehnya. Tidak ada teh panas yang disiramkan ke wajah mereka. Seseorang bahkan dengan cemas bertanya-tanya apakah sang putri sedang menunggu saat yang lebih buruk untuk menyiksa mereka. Tapi Sun hanya merasa kagum dengan rasa tehnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Aiden masuk, diikuti oleh orang lain. Begitu melihat wajah orang itu, Soyeon merasa sangat takut. Dia langsung mengenalinya sebagai bos terakhir di game tersebut, Kaisar Maximilian. Dia sudah melawan pria itu berkali-kali di dalam game. Kaisar mengejek bahwa meskipun jantung Cecilia sempat berhenti, nyatanya dia sekarang terlihat sangat sehat. Sun bisa melihat niat asli pria itu. Beliau tidak benar-benar mengkhawatirkannya. Di dalam game pun, dia adalah sosok yang sangat haus kekuasaan. Meski begitu, dia tetap dicintai oleh semua orang. Tapi bagi Sun, Kaisar tetaplah penjahatnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk terus mengikuti alur game. Dia membungkuk hormat dan berkata pada Kaisar, seperti yang ayahanda lihat, aku masih hidup dan sehat. Seketika suasana menjadi hening mencekam. Semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Dia mulai panik, apakah dia baru saja melakukan kesalahan lagi? Kaisar tiba-tiba memanggil nama Cecilia. Dengan gugup, dia langsung menyahut. Beliau mengejek bahwa kematian ternyata telah membuatnya jadi lebih tahu sopan santun. Jantung Sun rasanya mau copot, tapi kemudian dia mendengar Kaisar menyuruhnya untuk terus bersikap manis seperti itu. Beliau bahkan menyindir kalau Cecilia baru belajar berbakti setelah meminum racun itu. Dia bahkan mengancam akan membelikannya lebih banyak racun, tidak peduli kalau putrinya itu hampir saja mati. Tawa kasarnya menggema di seluruh ruangan. Sun merasa sangat merinding. Anaknya baru saja bangkit dari kematian, tapi pria ini malah bersikap dingin. Dia malah membuat lelucon yang sangat kejam. Aiden tidak tahan dan akhirnya angkat bicara, menekankan bahwa selamatnya sang putri adalah momen yang membahagiakan. Kaisar balik bertanya pada Aiden kapan dia pernah bilang kalau itu tidak membahagiakan. Aiden pun memaksakan diri untuk terus bicara membela Cecilia. Dia mengakui kalau perilaku putri biasanya memang tidak pantas, tapi kata-kata Kaisar barusan benar-benar sudah keterlaluan. Kaisar hanya mendengus meremehkan. Lalu dengan santainya beliau menyebutkan soal menghemat biaya pemakaman dan pergi dari sana sambil tertawa. Sun mengumpat dalam hati bahwa pria itu adalah orang brengsek yang kasar, tapi Aiden menghentikan lamunannya. Dia memuji Sun karena telah menyapa Kaisar dengan benar kali ini. Cecilia tampak terpaku. Apa dia dulu memang sekurang ajar itu? Aiden jadi penasaran sejak kapan Cecilia mulai menjaga sikap dan mengikuti etiket. Sun tidak menjawab. Dia merasa bingung bagaimana putri yang sopan di ilustrasi game bisa terasa seperti dua orang yang berbeda. Cecilia dalam ingatannya jelas-jelas adalah anak yang baik hati. Perasaan aneh itu tiba-tiba menjadi jelas, membuat hatinya merasa sangat tidak tenang. Dia teringat ketiga pelayan yang memperhatikan wajahnya dengan saksama, mata mereka penuh dengan rasa lelah. Aiden bahkan khawatir otak Cecilia mengalami kerusakan. Semua orang ketakutan melihat kesopanannya. Sun benar-benar tidak percaya. Sebuah pikiran buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah Cecilia sebenarnya adalah tokoh antagonis jahat yang ditakuti semua orang? Pikirannya benar-benar kacau sekarang. Ini sama sekali tidak cocok dengan karakter yang dia kenal. Aiden memanggil Cecilia dengan nada khawatir, tapi Cecilia sudah terlanjur tenggelam dalam keputusasaan. Seharusnya kebaikan hati adalah ciri khas sang protagonis. Itulah satu-satunya cara untuk bisa naik ke tahta. Yang menarik perhatiannya sejak awal adalah putri berambut emas di sampul game tersebut, sosok yang cantik dan juga cerdas. Dia menyukai pesona Cecilia yang baik hati dan tindakannya yang tegas. Pada akhirnya, dia menjadi permaisuri karena kebaikan dan kebijaksanaannya. Tapi kenyataannya, Cecilia adalah seorang wanita jahat. Aiden bertanya tentang kondisinya. Mengingat tindakan Cecilia di masa lalu, dia bertekad untuk tidak mengabaikan hal itu. Sun berbalik ke arah para pelayan dan dengan serius mengumumkan bahwa dia adalah Cecilia yang telah terlahir kembali. Mulai hari ini, dia akan memperlakukan mereka dengan baik.
Para pelayan itu justru ketakutan. Mereka diam-diam bertanya-tanya apakah mereka akan dihabisi. Sun tahu bahwa untuk bertahan hidup sebagai Cecilia, dia harus terlebih dahulu mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Mengenai kematian Cecilia, para pelayan memberikan jawaban yang tidak jelas tentang masa lalu, mereka hanya bilang dia mati karena diracun. Dia baru tahu kalau itu adalah racun yang bereaksi lambat, tapi dia tidak tahu bagaimana racun itu diberikan. Padahal Cecilia selalu menyuruh pelayan mencicipi makanannya terlebih dahulu. Jadi, bagaimana dia masih bisa keracunan? Seseorang bilang dia diracun di kamar tidurnya, dan ada spekulasi itu adalah bunuh diri. Tapi Sun menolak untuk percaya. Karena Cecilia adalah seorang antagonis jahat, dia tidak benar-benar mengenalnya, jadi kemungkinan bunuh diri itu tetap ada. Dia pun mulai mencurigai pelakunya. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah sang kaisar. Cecilia hampir saja menjadi permaisuri, seandainya tidak ada penghalang berupa insiden keracunan ini. Memikirkan kata penghalang, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Seseorang yang terus-menerus mencari masalah untuk merebut tahta. Saudara laki-laki Cecilia. Sun memikirkan cara terbaik untuk mengungkap kejahatannya. Tiba-tiba sebuah suara memanggil dari belakang, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dia berbalik dan menemukan tunangannya, Lukas. Dia bukan hanya tunangan Cecilia, tapi juga penyihir terhebat di Kekaisaran. Lukas berkata dengan tenang bahwa dia mendengar Cecilia kehilangan semua ingatannya. Dia bertanya apakah Cecilia lupa tentang kontrak mereka. Pikiran Sun langsung kosong. Dia sama sekali tidak punya ingatan tentang kontrak apapun. Dia mencoba mengingat plot di dalam game. Mereka adalah pasangan dalam pernikahan politik. Cecilia yang baik hati menerimanya dengan gugup dan akhirnya jatuh cinta padanya. Mungkinkah kontrak yang disebutkan Lukas adalah pernikahan politik ini? Melihat Cecilia lupa, Lukas menghela napas dan menegaskan kembali isi kontrak itu. Dia memperjelas bahwa dia hanya akan berpura-pura sampai Cecilia naik ke tahta. Menjadi seorang putri ternyata 100 kali lipat lebih melelahkan daripada bermain game di ponsel. Game hanya butuh ketukan jari saja. Dia bahkan tidak pernah belajar sekeras ini saat di sekolah dulu. Kehidupan nyata benar-benar menguras tenaga. Setelah jalan-jalan pagi, jadwal selanjutnya adalah sarapan. Pelajaran teori pedang kemudian dilanjutkan dengan latihan fisik. Jadwalnya benar-benar padat. Makan siang baru saja selesai dan Sun bahkan belum sempat pulih. Dia diingatkan bahwa sekarang adalah waktunya minum teh sore. Melihat dia tidak ingat, Ella menjelaskan bahwa minum teh sore dilakukan 2 kali seminggu. Di dalam game, minum teh sore bisa memulihkan kesehatan. Jika terlewat, akan ada hukuman, barang-barang bisa hilang, dan poin penting dalam cerita bisa terlewatkan. Sun diam-diam berjanji dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Untungnya, Cecilia menyembunyikan sifat aslinya dari orang luar. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk berpura-pura. Meskipun Cecilia melampiaskan semua tekanan itu kepada para pelayannya, Sun merasa sangat menyesal. Memikirkan perkataan Lukas bahwa dia hanya akan berpura-pura sampai dia jadi permaisuri, artinya kesempatan untuk bulan madu dengan Lukas sudah sirna. Tapi dia segera bangkit. Dia adalah Lee Soyeon, orang yang sudah menamatkan game Please Be the Princess. Dia tidak boleh menyerah begitu saja. Ella memperkenalkan acara minum teh sore hari ini yang diadakan di salah satu taman teh kerajaan, yaitu Taman Senja Aurora. Sun bertanya pada Ella siapa saja teman wanita terdekatnya. Ella terkejut karena dia melupakan hal ini juga, lalu mulai menjawab. Namanya adalah Nona Isabella Montfort. Mereka sering mengobrol bersama dan Cecilia bahkan pernah mengunjungi kediaman keluarga Montfort secara pribadi. Sun berpikir bahwa mereka pasti sangat dekat, tapi apakah cukup dekat sampai dia bisa menunjukkan sifat aslinya? Di ruang ganti, seorang pelayan merekomendasikan gaun berwarna merah muda, sambil bertanya apakah dia menyukainya. Dia pikir lebih baik memilih sesuatu yang cocok dengan suasana taman. Mendengar hal itu, Ella menyarankan untuk memakai gaun hijau. Melihat Cecilia yang tidak biasanya diam begini, Ella merasa gelisah dan ketakutan di dalam hati. Saat sedang berganti pakaian, sebuah jepit rambut terjatuh. Sun memungutnya dan bertanya dengan santai apakah jepit itu cocok untuknya. Dia memasang jepit itu di rambutnya, sambil menunggu jawaban mereka. Semua pelayan di sekitarnya seketika menjadi pucat pasi. Tidak ada yang berani menjawab. Suasana di sana langsung terasa membeku. Ella segera menengahi. Dia bilang jepit rambut itu sangat cocok untuknya. Sun merasa sangat canggung melihat reaksi mereka. Dia cuma tanya-tanya biasa kok. Dia nggak mau terus-terusan ngandelin Ella, makanya dia pengen dengar pendapat dari orang lain juga.
Dengan nada pasrah, Ella ngejelasin kalau para pelayan yang tugasnya ngurusin pakaian dan makanan raja itu nggak bisa ngomong. Biar mereka nggak bisa ngebocorin rahasia kerajaan, lidah mereka semua dipotong. Raja yang sekarang, si Maximilian itu, tetap nerapin hukum leluhur yang kejam ini. Pandangan dunia Soyon benar-benar terguncang. Dia nggak nyangka ada pelanggaran HAM separah ini. Dia pun jadi kepikiran sama Ella dan Felix yang selama ini ngurusin kamarnya. Apa mereka cuma lagi beruntung aja lidahnya nggak dipotong? Mereka kan deket banget, bisa aja sewaktu-waktu mereka dibungkam paksa. Tapi rahasia itu nggak bakal bisa disimpan dengan cara kayak gitu. Sama kayak dulu ayah tirinya yang nggak sengaja ngigo kalau ibunya kabur diam-diam. Padahal nggak perlu sampai potong lidah segala. Soyeon pun bertekad dalam hati buat bikin orang-orang di sini sadar kalau perbuatan ini salah banget. Dia bakal pakai caranya sendiri buat pelan-pelan ngerubah negara ini. Dia tekad banget mau gulingin Maximilian dan jadi penguasa yang bijaksana. Belum sempat mikir lebih jauh, Ella ngingetin kalau sekarang sudah waktunya minum teh sore. Pas sampai di taman, dia ngelihat sosok yang nggak asing. Isabella nyapa dia dengan ramah, katanya udah lama banget mereka nggak ketemu dan dia udah kangen banget pengen lihat Soyeon. Soyeon panik banget di dalam hati, tapi dia maksain diri buat ngejawab seadanya. Dia pun nanya mereka lagi ngobrolin apa. Isabella sama nyonya-nyonya lainnya lagi bahas kain-kain baru yang baru masuk ke istana, mereka terus muji-muji kualitasnya yang emang jempolan. Soyeon deg-degan parah. Dia terus ngingetin dirinya sendiri buat pinter-pinter baca situasi kalau ada hal yang dia nggak paham. Pokoknya harus bisa lewat dulu deh. Tapi setelah ngobrol agak lama, Soyeon masih belum bisa nebak Isabella ini sebenarnya orangnya kayak gimana. Pas suasananya lagi enak-enaknya, tiba-tiba Isabella ngajak ngobrol berduaan aja. Soyeon langsung ketakutan setengah mati. Dia nggak bisa kalau nggak ada Ella di sampingnya. Tapi belum sempet nolak, dia udah ditarik duluan. Perasaannya bener-bener makin nggak enak. Kalau sampai Isabella tahu dia bukan Cecilia yang asli, habislah dia. Isabella bilang dengan wajah serius kalau dia punya sesuatu yang penting banget buat diomongin. Dia penasaran Isabella bakal ngomong apa. Soal kain, sihir, atau yang lain. Isabella pun balik badan sambil senyum misterius. Cecilia, aku tahu wajah aslimu, kata Isabella penuh teka-teki. Soyeon langsung tegang nungguin apa yang bakal diucapin selanjutnya. Tapi nggak disangka, Isabella malah ngebahas hal lain. Dia bercanda sambil marahin Soyeon, katanya Soyeon itu jahat banget gara-gara telat ngasih kado ulang tahun. Dia nanya sambil ngeledek apa Soyeon tadi ketakutan ya, terus negasin lagi kalau dia hampir aja lupa sama kado ulang tahunnya. Soyeon sendiri masih gemeteran. Soyeon ngeluh kalau bercandanya itu nggak lucu dan nggak berkesan sama sekali. Isabella malah godain kalau Soyeon sekarang orangnya serius banget. Mereka udah sering kayak gini dari umur 18 tahun, walau pas udah dewasa agak berkurang sih. Dia deketin wajahnya sambil ngeluh kalau dia kangen banget sama Soyeon. Dengan ngerasa bersalah, Soyeon ngejelasin kalau dia sibuk banget sampai lupa. Sekarang dia yakin kalau Isabella emang temen Cecilia yang bisa dipercaya. Isabella pura-pura kesel karena Soyeon sok sibuk, tapi pas lihat Soyeon udah nyiapin kado, dia pun dengan baik hati maafin Soyeon. Soyeon ngamat-ngamatin dan sadar kalau Isabella nggak suka nindas pelayan kayak yang dilakuin Cecilia dulu. Tiba-tiba, ada seorang nona muda yang nyamperin mereka dengan gugup. Dia ngejelasin dengan sopan kalau ini tuh teh berharga yang didapat Diana dari pedagang asing, dan dia pengen nyajin itu buat sang putri. Mata Soyeon langsung berbinar-binar penuh harapan, tapi pas udah dicobain, dia malah ngerasa agak kecewa. Ternyata yang katanya teh berharga itu cuma teh min biasa. Dia pun cepet-cepet ngerubah ekspresinya dan muji kalau rasanya enak banget. Dia ngucapin makasih ke Diana. Nyonya-nyonya yang lain pun ngegodain Diana yang kelihatan seneng banget abis dipuji. Diana malu-malu kucing sambil ngelak. Tapi mereka tetap aja ngeledek kalau Diana itu penggemar nomor satu sang putri. Soyeon pun kaget bukan main di dalam hati. Ternyata dia beneran fansnya Cecilia. Mereka lanjut ngegosip, ngeluh kalau fansnya Pangeran Victor itu nggak punya sopan santun, beda sama fansnya sang putri yang manis-manis. Ada yang nambahin kalau bulan lalu istana dapat banyak banget buket bunga sampai-sampai gerbangnya nggak bisa ditutup. Pangeran Victor juga nggak kalah populer. Bulan lalu, dia dapat bunga saking banyaknya sampai dikira istana lagi kena serangan bom. Soyeon diam-diam menganalisis si Victor, kakaknya Cecilia itu. Dia nggak cuma ganteng, tapi juga pinter banget ngejaga citra dirinya di depan publik. Aneh sih kalau dia nggak punya fans. Tapi Soyeon tahu ini semua cuma topeng yang udah diatur serapi mungkin. Cuma dia dan Cecilia yang asli yang tahu sifat busuknya.
Dia nggak bakal pernah mau ngebohongin orang-orang kayak yang dilakuin si Victor itu. Soyeon bilang ke Diana dengan tulus kalau dia ngerasa bersalah karena belum bisa ngasih yang lebih buat Diana. Diana pun ngerasa tersanjung banget. Emang udah bener kalau kita harus bersikap baik sama orang yang tulus sama kita, dan dia janji bakal bawain kado buat Diana lain kali. Semangat juang Soyeon pun makin berkobar. Dia yakin kalau ketulusan bakal memenangkan hati orang-orang dan ngebantu dia buat ngerebut tahta. Sambil bersemangat, dia nanya jadwal selanjutnya apa. Ella bilang kalau sekarang waktunya ke ruang belajar buat ngeganti waktu diskusi yang kepotong tadi. Jam belajarnya emang ditambah. Ella nunjukin jalannya dan minta dia buat segera ke ruang belajar. Mata Soyeon pun langsung berbinar. Dengan perhatian, dia nyuruh Ella sama Aiden yang udah sibuk seharian buat istirahat aja. Padahal sebenarnya dia seneng banget di dalam hati. Ini kan perpustakaan raksasa yang ada di dalam game itu. Dia pun melongo ngelihat perpustakaan gede banget di depannya, bener-bener takjub. Soyeon tiba-tiba ingat dulu dia sering begadang buat nyari info demi ujian di dalam game. Temennya pernah ngeluh, kalau saja dia belajar sekeras itu di dunia nyata, pasti dia udah berhasil masuk universitas ternama. Sementara itu, Victor tahu kalau Cecilia masih hidup dan dia cuma mendengus. Nggak nyangka adiknya itu masih segar bugar padahal habis diracun. Dia nggak habis pikir. Harusnya racun mematikan itu sudah bikin tubuh perempuan itu hancur berantakan. Tatapan Victor pun makin gelap. Adiknya ini benar-benar monster. Bawahannya mencoba meyakinkan kalau insiden peracunan itu sudah beres tanpa suara, tapi Victor nggak merasa begitu. Dia tanya apa ada yang mencurigainya. Bawahannya melapor dengan jujur kalau nggak ada gosip apapun di istana, apalagi kecurigaan. Victor tersenyum tipis, lalu menyuruh bawahannya pergi sambil memuji kerja kerasnya. Si bawahan sempat terpaku sejenak. Dia membungkuk hormat lalu keluar, meninggalkan Victor sendirian yang termenung dengan wajah yang makin suram. Dia gumam kalau rencana pembunuhannya terlalu bodoh, makanya gagal. Kalau saja dia yang merencanakannya, pasti bakal jauh lebih rapi dan teliti. Dia nggak bakal kasih kesempatan lagi buat Cecilia bangkit. Victor mengertakkan gigi karena benci. Dia bertekad dalam hati buat melenyapkan Cecilia selamanya. Dia mendengus sinis. Caranya sudah salah dari awal. Pakai racun itu terlalu kentara dan gampang ninggalin bukti. Karena peracunannya gagal, dia harus menunda langkah selanjutnya. Dia ingat Cecilia pernah memprovokasinya dengan urusan pernikahan politik. Hal itu bisa melipat gandakan jumlah bangsawan yang mendukungnya. Perempuan itu ambisius banget. Dia yakin semua orang bakal jadi sekutunya. Ini benar-benar merugikan buat Victor. Victor pun memantapkan tekadnya. Dia harus terlihat jauh lebih sempurna dari siapapun. Dia percaya pada kenyataan pahit. Kalau orang baik itu jarang berumur panjang. Bahkan ayah kandung dan adiknya sendiri pun mungkin ingin membunuhnya. Istana ini adalah medan perang hidup dan mati. Dia bakal bayar harga berapapun demi bertahan hidup. Victor pun bersumpah. Biarpun harus pakai cara kotor sekalipun, dia bakal merebut tahta itu. Sementara itu, Ella memberikan peta istana yang mendetail dan jadwal kegiatan kepada majikannya. Ella dengan cemas mengingatkan kalau istana ini luas sekali. Tapi Sun cuma tersenyum. Dia sudah menghafal semuanya cuma dalam semalam. Walaupun butuh usaha keras, dia bertekad dalam hati buat cari tahu apa sebenarnya isi kontrak antara Lucas dan Cecilia. Sandiwara ini cuma sampai kamu jadi kaisar wanita. Kata-kata Lucas itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Supaya bisa naik tahta dengan mulus, selain sekutu yang sekarang, dia harus cari lebih banyak dukungan. Tapi posisi Lucas sendiri masih belum jelas. Dia harus pastikan laki-laki itu kawan atau lawan. Tapi sebelum menemui Lucas, dia harus tarik Aiden dulu ke pihaknya. Aiden West, sebagai ksatria pengawal, praktis mengikutinya 24 jam sehari. Itulah pengaturan kesetiaannya di dalam game. Dan itu nggak berubah. Melihat Cecilia datang, Aiden kelihatan kaget. Dengan agak canggung, dia tanya kenapa Cecilia tiba-tiba muncul di lapangan latihan. Sun menatap Aiden, merasa sedikit malu. Tapi dia mendadak ingat tujuannya, lalu minta Aiden buat berhenti latihan pedang sebentar. Dia bilang ada sesuatu yang mau diomongin. Begitu dengar Cecilia memanggilnya kakak, Aiden langsung merinding. Sun jadi merasa serba salah. Apa seseram itu, ya? Aiden menyarankan kalau nggak enak ngobrol sambil berdiri, mereka sebaiknya duduk saja. Sun pun langsung duduk saat itu juga. Gerakannya yang secepat kilat bikin Aiden kaget. Sun tanya apa di sini aman, dan Aiden bilang kalau dia sudah memasang penghalang.
Orang yang gak berkepentingan bakal memicu alarm. Aiden bergumam kalau Cecilia kelihatannya benar-benar hilang ingatan. Sun pun buru-buru menjelaskan. Dia bilang cuma lupa beberapa detail saja. Pas Aiden tanya apa yang dia ingat, Sun terbata-bata bilang kalau dia punya ayah, saudara laki-laki, dan seorang tunangan. Dia juga menyebut soal teman-teman baik saat minum teh sore. Habis ngomong gitu, dia cepat-cepat mengalihkan pembicaraan, bilang kalau ada hal penting yang mau disampaikan. Dia nggak mau bertele-tele. Dia langsung tanya ke Aiden, apa Aiden mau membantunya tanpa syarat apapun yang dia lakukan nanti. Aiden menjawab tanpa ragu sedikit pun. Walaupun baru 3 tahun jadi pengawal, kesetiaannya nggak pernah goyah. Mendengar itu, Sun langsung mencuri kesempatan selagi bisa. Dengan sungguh-sungguh dia minta Aiden buat membantunya jadi kaisar wanita. Dia berjanji dengan serius kalau dia bakal jadi kaisar wanita paling baik di dunia. Aiden kelihatan kaget bukan main. Apa Tuan Putri dapat tekad baru setelah lolos dari maut? Melihat ekspresi Aiden, Sun langsung menegaskan kalau dia benar-benar serius. Dia bersumpah kalau sifat jahatnya sudah berubah. Aiden merenungkan kata-katanya, bikin Sun gak tahan buat mengeluh. Dia heran apa dia memang gak bisa dipercaya begitu. Aiden ragu-ragu sebelum bicara. Selama 5 tahun terakhir, Tuan Putri selalu bilang mau jadi orang baik. Tuan Putri bilang bakal berubah total. Sun bertanya dengan gugup apa yang terjadi setelahnya. Aiden ingat janji itu cuma bertahan 2 minggu saja. Itu janji terakhirnya sebelum dia lanjut memasukkan kadal ke dalam teh para pelayan. Belum lagi pas dia nggak puas sama gaya rambutnya. Dia tega memotong jari penata rambutnya, bahkan ada pelayan yang cuma bantuin merapikan alisnya pun kena imbasnya. Merinding bulu kuduk Sun mendengarnya. Dia buru-buru memotong omongan Aiden, bilang berkali-kali kalau dia sudah paham. Aiden bilang dia sudah mencoba menghentikannya. Dia sudah mencoba berkali-kali, tapi Cecilia tetap saja begitu. Wajah Sun memerah sambil menegaskan kalau dia benar-benar nggak akan mengulanginya lagi. Dia memohon ke Aiden dengan nada memelas supaya Aiden bisa merasakan ketulusannya. Dia sudah berubah. Nggak ada lagi kadal-kadalan. Nggak ada lagi menyakiti orang. Dia menyatakan dengan serius kalau mulai sekarang bakal memperlakukan orang dengan tulus dan berharap Aiden mau percaya padanya. Jantung Aiden berdebar kencang sampai nggak bisa dia kontrol, lalu dia pun cepat-cepat setuju. Cuma saja, dia bingung harus bantu pakai cara apa. Sun senang luar biasa mendengarnya. Dia berterima kasih berulang kali dan berjanji nggak bakal melupakan kebaikan Aiden. Dia meminta Aiden untuk selalu berada di sisinya dan mendukungnya. Jantung Aiden tidak bisa berhenti berdebar kencang. Dengan malu-malu, Aiden pun setuju. Setelah berhasil mengamankan Aiden, dia langsung mengalihkan perhatiannya pada tunangannya, Lucas. Beda dengan Aiden yang atletis, Lucas adalah tipe orang yang selalu mendekam di laboratorium untuk melakukan eksperimen. Lucas berkata dengan nada menyindir, kalau dia tidak menyangka sang Tuan Putri mau berkunjung ke tempat yang rendah ini. Dia hanya bisa tertawa canggung untuk mencairkan suasana, sambil bilang kalau tidak ada kata terlambat untuk mulai tertarik pada laboratorium Lucas sekarang. Di dalam hati, dia mengeluh bahwa hubungan Cecilia dan Lucas ternyata jauh lebih buruk daripada di dalam game. Dia pun mencoba berbasa-basi, merasa terkejut karena rambut Lucas bahkan lebih panjang daripada rambutnya sendiri. Lucas hanya menjawab dengan gumaman singkat. Suasana di antara mereka pun menjadi semakin canggung. Dia terus bertanya sejak kapan Lucas mulai memanjangkan rambutnya. Lucas menjawab dengan datar bahwa dia tidak pernah memotong rambutnya sejak lahir. Ternyata saat masih kecil, dia hampir dibunuh oleh seorang penata rambut dan sejak itu dia tidak pernah memotongnya lagi. Kemudian, dia langsung mengusir sang Tuan Putri untuk pergi. Soyeon malah merasa senang dan mengumpat kesal pada pengembang game, karena tidak menyebutkan latar belakang yang sangat berharga seperti itu di dalam game. Dia sangat menyesal tidak merekam percakapan tadi, padahal dia ingin sekali mendengarkannya 30 kali setiap malam sebelum tidur. Tepat pada saat itu, ramuan di tangan Lucas terjatuh dan sesosok makhluk tiba-tiba meledak keluar. Soyeon membeku ketakutan, bertanya dengan nada syok tentang apa itu sebenarnya. Monster yang tidak dikenal itu membuat pikirannya seketika kosong. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat hal ini, Lucas berteriak mendesaknya untuk menjauh. Lucas menyuruhnya segera bersembunyi di pojok ruangan. Soyeon tahu dia harus segera bergerak, tapi rasa takut membuat kakinya terasa seberat timah dan tidak bisa digerakkan. Melihat kondisi itu, Lucas segera mengaktifkan sihirnya dan seketika berhasil menahan monster tersebut. Dia segera melangkah maju, memeluk Soyeon dengan protektif, dan menjelaskan dengan lembut kalau itu adalah monster bayangan.
Makhluk itu mengeluarkan kelelawar vampir, tapi sebenarnya tidak berbahaya. Dia menambahkan kalau monster itu hanya kaget karena suara yang tiba-tiba, dan sekarang dia sudah menahannya untuk sementara. Lukas meminta maaf dengan perasaan bersalah, menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh tidak mengunci kandangnya dengan benar. Masih gemetaran, pipi Soyon memerah sambil berkata dengan cepat kalau dia tidak apa-apa. Lukas menatapnya dengan lembut, mengatakan bahwa dia merasa lega karena Soyon tidak terluka sedikit pun. Setelah melepaskan pelukannya, Lukas bertanya dengan dingin apa tujuan sebenarnya dia datang menemuinya. Soyon pun tersadar kembali ke realita dan ingat ada sesuatu yang harus dia sampaikan. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata dengan terus terang, bahwa dia sangat membutuhkan dukungan kuat dari tunangannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia langsung menyesal dan mengutuk dirinya sendiri karena terdengar sangat konyol. Kurangnya respons dari Lukas membuat Soyon merasa cemas. Sekuek apapun dia, harusnya dia tidak boleh sedingin ini kepada Tuan Putri Cecilia. Dia pun buru-buru menambahkan kalau mereka punya kontrak dan menjalin hubungan baik tidak akan melanggar hal itu. Dia menjamin selama Lukas mau membantu, Lukas tidak akan menderita kerugian apapun. Lukas terdiam sejenak sebelum akhirnya setuju, karena dia percaya Cecilia pasti juga benci disebut sebagai seekor kelinci. Kelinci buruan adalah sebuah metafora di istana, yang menyeratkan seseorang yang hanya bisa melarikan diri dalam perebutan kekuasaan, penakut seperti kelinci. Soyon membatin bahwa baik dirinya maupun Cecilia bukanlah kelinci, melainkan manusia. Lukas berkata dengan sopan karena itu adalah perintah dari Tuan Putri, maka dia harus mematuhinya. Soyon pun merasa senang di dalam hati. Lukas punya sihir dan alkimia, apalagi keluarganya bisa naik pangkat menjadi count melalui pernikahan, sempurna. Sambil meninggalkan laboratorium, dia menyemangati dirinya sendiri. Dia hanya perlu perlahan-lahan mendekati Lukas. Setelah itu, Soyon bekerja sangat keras, mengurus berbagai urusan rumit sambil menyelidiki siapa pelaku peracunan itu. Untungnya, dia akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk. Dia memastikan bahwa racun tersebut adalah bisa ular bayangan yang mematikan, yang biasa digunakan dalam alkimia. Bisa ular ini sangat berharga dan sulit didapatkan. Soyon jadi penasaran dari mana si pelaku bisa mendapatkannya. Saat ini, Kekaisaran Aldoria sedang musim panas, dan acara yang paling dinanti adalah Festival Cahaya Bintang yang berlangsung selama 5 hari di istana. Para bangsawan akan melepaskan lampion raksasa bersama-sama, seolah-olah sedang mengirimkan bintang-bintang ke langit malam. Ada juga pesta kembang api selama 4 hari berturut-turut yang didesain secara pribadi oleh para bangsawan. Mendesain pola kembang api dan lampion adalah tugas utama dalam game Please Be the Princess. Jika skor desainnya tinggi, kita bisa membuka ilustrasi eksklusif waktu berduaan dengan Lukas. Namun jika skornya rendah, hal itu akan memicu alur cerita bersama Aiden. Dia sudah sering menangis berkali-kali, berdoa agar Aiden tidak muncul kali ini, karena sekali Aiden muncul, dia harus mengulang seluruh alur ceritanya dari awal. Dia segera memanggil Ella dan memintanya untuk membawakan desain-desain kembang api miliknya yang sebelumnya. Ella segera mematuhinya dan kembali dengan tumpukan kertas yang sangat banyak. Soyon pun meminta maaf karena merasa agak tidak enak hati. Ternyata para alkemis menyerahkan lebih dari 30 desain setiap tahunnya. Desain yang ditolak akan disimpan dalam album, makanya jumlahnya jadi sangat banyak seiring berjalannya waktu. Rupanya, desain lampion yang populer akan langsung menjadi tren di istana. Soyon pun bertekad untuk membuang semua pola-pola yang kelihatan norak di istana. Dia meneliti desain-desain itu dengan cermat karena ingin mendengar pendapat orang lain. Ella menyarankan untuk berkonsultasi dengan para alkemis mengenai pekerjaan tersebut. Kembang api dan lampion memang harus didiskusikan terlebih dahulu dengan para alkemis. Setelah itu baru mereka membuatnya, dan jika gladi bersih berjalan lancar, baru akan dipamerkan. Semakin dipikirkan, Soyon semakin bersemangat. Pikirannya sudah penuh dengan berbagai desain yang akan mekar di langit malam. Para pelayan pun bergosip secara diam-diam. Mereka merasa Soyon seperti orang yang berbeda. Padahal dulu dia selalu saja mengeluh tentang festival cahaya bintang ini. Festival itu biasanya merepotkan, tapi sekarang dia bersemangat banget. Yang lebih bikin kaget lagi, dia sama sekali nggak ngebunuh siapa-siapa. Atau nimpukin staf pakai batu. Felix bahkan sengaja ngasih dia kue yang gagal. Malah dimakan sambil dinikmatin banget. Semuanya syok, terus pada bingung kok bisa ya leher Felix masih utuh? Apa dia benar-benar udah tobat? Ada yang nanya. Gimana bisa orang berubah drastis gitu? Apalagi dia itu Tuan Putri. Di saat itu, Sun tiba-tiba teriak keras banget.
Dia bilang mau pergi bareng Aiden dan bakal balik secepatnya. Para pelayan langsung buru-buru ngejawab. Sun pun minta maaf karena ngerasa malu. Gara-gara telat 10 menit, Aiden kaget dan bilang itu nggak lama kok. Tapi Sun ngebantah, katanya 10 menit itu lama banget tahu. Dia narik Aiden cepet-cepet. Aiden ngebatin, kalau dulu sih dia mana peduli soal telat begini. Makin dipikir, makin aneh aja. Aiden gak tahan buat nanya, apa dia mau nemuin penyihir di dalam hutan itu? Sun ngangguk sambil senyum. Dia bilang penyihir itu seleranya bagus dan bisa ngebantu dia, tapi Aiden kelihatan gak nyaman. Dia ngerasa risih kalau ada di dekat penyihir itu. Sun ketawa lepas dan bilang dia ngerti kok. Dia bakal nyuruh Aiden nunggu di luar aja. Sambil ngobrol, mereka sampai di sebuah hutan terpencil dekat istana, tempat tinggal seorang penyihir abadi. Sun jalan ke depan terus ngetok pintunya. Si penyihir, Vivian, langsung lari keluar sambil teriak kegirangan. Dia bilang udah lama banget nggak ketemu, tapi sebenarnya dia cuma mikirin Aiden yang datang bareng Sun. Vivian punya obsesi yang kuat banget sama Aiden. Dia selalu minta Aiden ke Cecilia setiap kali mereka ketemu. Sun cuma bisa pasrah. Aiden kan bukan barang, mana bisa dikasih gitu aja. Terus Vivian ngeluarin kue yang baru mateng buat mereka. Dia sengaja nyiapin itu karena tahu Aiden bakal datang. Dia nanya penasaran, kenapa Aiden gak ikut masuk sekalian? Sun langsung ngalihin pembicaraan. Katanya dia kesini buat urusan desain festival Cahaya Bintang. Jangan ketipu sama tampang bocahnya. Si penyihir ini sebenarnya sudah berumur 3000 tahun. Tiba-tiba Vivian ngelihatin Sun tajam banget, bikin dia ngerasa nggak enak. Sedetik kemudian, Vivian malah nyuruh dia buru-buru ngeluarin desainnya. Sun megang mukanya sendiri sambil bingung, nggak ngerti sama kelakuan Vivian. Vivian nepuk dadanya, seolah bilang tenang aja. Dia bakal bikin kembang api paling spektakuler buat Sun. Sementara itu, Aiden nunggu di luar pas Vivian ngasih desainnya. Mata Sun langsung melotot. Pola lampion sama kembang apinya cantik banget. Dia sampai teriak, wah, ini bagus banget. Vivian agak bingung, nggak yakin itu pujian atau bukan. Sun benar-benar terpaku sama keindahan pola-pola itu. Pikirannya penuh sama bayangan gimana hasilnya nanti. Dia langsung ngatur produksinya, minta lampionnya dibuat persis kayak desain itu. Motif bunga yang mekar dipaduin sama burung ungu lambang kekaisaran. Vivian baru mau ngomong soal bayaran, tapi Soyeon langsung motong dengan tegas. Aiden itu dilarang keras buat diambil. Vivian yang lesu kayaknya emang gak mau bayaran duit. Dia cuma bilang, nanti aja kita bahas lagi. Sun balik dengan penuh harapan, pengen semua mata tertuju ke Cecilia. Aiden ngelihat dia kayaknya puas banget. Soyeon ngangguk mantap. Hasil jadinya ternyata jauh lebih cantik dari bayangannya. Dia pun nengok ke arah Aiden. Dia sadar Aiden kayak lagi bengong. Sun nanya khawatir apa dia baik-baik aja, dan Aiden langsung jawab kalau dia nggak apa-apa. Dalam hati dia bingung. Kenapa belakangan ini jantungnya deg-degan terus tiap di dekat Cecilia? Sebelumnya nggak pernah kayak gini. Tiba-tiba Sun nanya rencana dia buat lusa. Aiden jawab kalau dia mau pergi ke lapangan latihan. Dia benar-benar lupa soal festival itu. Sun ngomel, bilang Aiden itu bodoh, terus nyuruh dia lupain kerjaan sebentar. Dia pengen Aiden ngelakuin hal yang selama ini dia pengenin pas festival. Aiden kelihatan bimbang, katanya tugas dia kan buat jagain Sun. Sun gak mau dengar alasan, dia merintahin Aiden buat istirahat bener-bener dan seneng-seneng di festival nanti. Dia juga nyuruh Aiden makan sepuasnya dan nikmatin hari festival itu sampai puas. Waktu dia main gamenya dulu, adegan kayak gini muncul jadi ilustrasi. Tapi Aiden tetap keras kepala mau di samping dia aja. Katanya, ngelihat kembang api Sun itu udah jadi istirahat paling baik buat dia. Kata-kata itu bikin Soyeon seneng banget. Dia nggak sanggup ngomong apa-apa lagi. Dia cuma bisa nepuk dada dengan pede dan ngejamin kalau kembang apinya bakal sempurna. Lampion terbangnya bakal layak banget ditunggu. Akhirnya, hari pertama festival pun datang. Karena Kaisar lagi sibuk sama urusan negara, festivalnya diserahin ke Putri Cecilia sama Pangeran Victor. Sun yang nanganin pengadaan barangnya. Fokus dia cuma nyiapin barang-barang, sementara Victor cuma milih tugas yang untungin dia doang. Fokusnya cuma buat cari muka sama koneksi. Karena nggak ada kerjaan, Soyeon cuma bisa nyumput di pojokan sambil nguping gosip para nyonya bangsawan. Tiba-tiba sekelebat ilustrasi game muncul di kepalanya. Gagal jadi kaisar, dan akhirnya cuma nikah sama keluarga baron. Gara-gara terlalu mikirin omongan para nyonya itu, nasibnya malah jadi makin terpuruk. Aiden sadar kalau dia kelihatan capek banget.
Dia nanya apa Sun butuh minum. Sun ngegeleng, tapi matanya nggak bisa berhenti nyari-nyari sesuatu. Dia mencari Victor kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Aiden menyarankan untuk pindah tempat supaya dia nggak makin kesal. Mendengar gosip yang beredar, perjamuan akhirnya resmi dimulai. Kaisar mengumumkan kalau perayaan 5 hari berturut-turut di Eldora akan segera dimulai. Dia berharap semua orang bisa bersenang-senang dengan kembang api dan lampion yang menghiasi langit malam. Soyong mendongak dengan ekspresi kaget. Akhirnya dia menemukan Victor. Dia sama sekali nggak menyangka kalau Victor bakal duduk di atas panggung tepat di samping Kaisar. Soyong meledak marah. Kok bisa-bisanya si brengsek itu ada di sana? Dia langsung menarik Aiden dan ingin segera pergi dari tempat itu. Dia terus menggerutu soal pria menyebalkan itu yang mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Senyum sinisnya tadi benar-benar bikin darah mendidih. Baru jalan beberapa langkah, dia malah berpapasan dengan Lukas. Dia nggak bisa menahan napas karena terpukau melihatnya. Biasanya selalu pakai baju hitam, tapi hari ini Lukas memakai baju putih bersih dan ketampanannya benar-benar luar biasa. Melihat situasi ini, Aiden dengan peka langsung berpamitan, membiarkan mereka berdua sendirian. Sebelum Soyong sempat bereaksi, Aiden sudah menghilang. Saat musik mulai terdengar di sekitar mereka, Soyong baru tersadar kalau tradisi festival mewajibkan sang putri berdansa dengan tunangannya. Dia langsung panik seketika. Dia nggak pernah dansa sama cowok, bahkan sejak zaman SMA dulu. Ditambah lagi musik latarnya yang agak norak, bikin dia ingin kabur saat itu juga. Lukas terlihat bingung dan bertanya kenapa dia menangis. Lukas bertanya apa dia merasa kurang sehat. Mendengar itu, dia sempat terpikir untuk pura-pura sakit saja supaya bisa kabur. Tapi akhirnya dia sadar kalau nggak ada jalan keluar. Suara Soyong gemetaran saat mengaku kalau dia takut bakal menginjak kaki Lukas. Nggak disangka, Lukas malah memberikan senyum lembut setelah mendengar hal itu. Melihatnya, jantung Soyong langsung berdegup kencang. Dia hampir nggak percaya kalau Lukas benar-benar tersenyum. Saat Lukas mengulurkan tangannya, Soyong hanya bisa melongo melihat betapa tampannya pria ini. Dia nggak bisa berhenti mengeluh soal betapa tidak adilnya para dewa. Paras Lukas benar-benar sempurna dan nggak masuk akal. Dia memandangi wajah Lukas dengan sangat fokus. Apa ini yang namanya pesona karakter utama pria? Meski dansanya sangat kaku, Lukas dengan mahir menuntunnya. Mengikuti irama Lukas, perlahan Soyong mulai menemukan ritmenya. Ekspresi Lukas yang tadinya dingin juga perlahan mulai melunak saat berdansa. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di pergelangan kakinya. Soyong berteriak kesakitan secara spontan. Melihat ini, Aiden langsung memanggil nama Cecilia dengan cemas dan berlari mendekat untuk mengeceknya. Dia bertanya soal keadaannya, dan Soyong menjawab seadanya sambil menahan rasa sakit. Dia mengeluh kalau sepatu hak tingginya benar-benar bikin lecet dan sakit sekali. Aiden merasa lega karena ternyata kakinya nggak terkilir. Dia langsung pergi untuk mencarikan sepatu yang lebih nyaman untuknya. Melihat punggung Aiden yang menjauh, Soyong tertawa kecil dalam hati. Dia merasa Aiden seperti anak anjing yang sangat penurut. Tiba-tiba teringat Lukas, Soyong berseru kalau dia benar-benar melupakan pria itu. Dia meminta maaf dengan perasaan bersalah, karena mereka baru saja menikmati dansa tapi tiba-tiba terhenti begitu saja. Dan saat dia menoleh ke belakang, sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba dia teringat, setelah dansa harusnya adalah waktunya pesta kembang api. Kembang api buatannya yang sempurna akhirnya akan tampil perdana. Karena Aiden butuh waktu lama untuk kembali, dia memutuskan untuk pergi ke lokasi peluncuran. Dia nggak mau melewatkan pertunjukan kembang api cuma gara-gara urusan sepatu. Di saat yang sama, seorang wanita bangsawan heran melihat cuaca yang tampak mendung. Orang di sebelahnya setuju, katanya tidak ada kabar soal akan turun hujan. Seseorang tiba-tiba berteriak kalau sepertinya ada mata di balik awan. Semua orang mendongak dengan bingung. Detik itu juga, seekor monster tiba-tiba muncul dan teriakan histeris mulai pecah di mana-mana. Soyong mengernyitkan dahi. Dia merasa pernah melihat monster ini sebelumnya dan berusaha mengingat-ingat ini dari kejadian yang mana. Akhirnya dia ingat, ini adalah monster dari alur kejadian milik Aiden. Bentuknya benar-benar menjijikan. Menurut plot ceritanya, setelah monster itu muncul, Aiden akan datang untuk menyelamatkan semua orang. Dia ingat kalau kejadian ini nggak pernah berakhir buruk. Jadi dia hanya perlu menunggu Aiden dengan tenang. Tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong dari Isabella. Dia berteriak kesakitan kalau kakinya nggak bisa digerakkan. Perasaan Soyong langsung tidak enak. Suasananya sangat ramai dan kacau.
Orang-orang saling dorong dan Isabella benar-benar dalam bahaya. Dia berteriak panik, menyuruh Isabella untuk cepat bangun. Monster itu sudah berada tepat di hadapannya. Dia berteriak pada orang-orang di sekitar untuk menyelamatkan gadis itu, tapi nggak ada yang peduli. Monster itu terus melangkah maju mendekat. Sebuah pikiran terlintas di otaknya. Isabella hanyalah karakter sampingan di game ini. Kalaupun dia menghilang, itu nggak akan jadi masalah. Soyong langsung tersadar. Dia merutuki dirinya sendiri dalam hati bagaimana bisa dia punya pikiran sekejam itu. Dia mengingatkan dirinya kalau Cecilia bukan orang yang berdarah dingin, lalu dia langsung menendang lepas sepatu hak tingginya. Sambil telanjang kaki, dia berlari ke arah Isabella sambil meyakinkan diri kalau Aiden pasti akan datang. Di saat kritis itu, tiba-tiba Lukas muncul. Lukas menyelamatkan Isabella. Melihat sosoknya, Soyong benar-benar bingung. Kenapa dia bisa ada di sini? Di ilustrasi game, Lukas seharusnya tidak muncul di sini. Kenapa malah Lukas yang menyelamatkan Isabella dan bukannya Aiden? Padahal Aiden jelas-jelas bilang akan segera membawakan sepatu yang nyaman. Sesuai alur ceritanya, Aiden seharusnya muncul sekarang, pikirnya. Monster itu sepertinya ketakutan dengan sihir ledakannya Lukas. Tiba-tiba, dia mendapat ide cemerlang. Pertunjukan kembang api akan segera dimulai. Tabung-tabung peluncurnya pasti sudah diisi penuh dengan kembang api sekarang. Monster itu muncul tepat sebelum pertunjukan kembang api. Mungkin kembang api ini bisa berguna. Meski hujan turun, dia tetap memegang teguh. Harapannya, semoga ini berhasil. Sun langsung mengarahkan tabung meriam ke arah monster dan menembakkannya. Semua orang berteriak kaget, memberi isyarat ke yang lain untuk melihat ke arah menara. Mereka semua berseru kalau itu adalah sang putri. Mereka bersyukur karena sang putri sudah mengalahkan monster itu dan menyelamatkan mereka. Detik berikutnya, monster itu menyerang lagi, mengincar Soyeon secara langsung. Untungnya, Aiden datang tepat waktu dan menarik Sun ke pelukannya yang melindungi. Melihat si monster menyerang lagi, dengan cemas Sun memanggil nama Aiden, memperingatkannya supaya hati-hati. Di saat kritis, Lukas sampai tepat waktu dan dengan sigap menangani monster yang sedang mengamuk itu. Dia menyuruh mereka sembunyi baik-baik dan biar dia yang mengurus sisanya. Melihat ini, Aiden dengan tegas mengambil pedangnya dan menghujamkannya ke monster yang masih meronta-ronta itu. Aiden menghela napas dengan sedikit penyesalan. Dia sebenarnya ingin membawa monster itu pulang dalam keadaan utuh, tapi Lukas bilang bawa saja untuk diselidiki. Monster tidak mungkin muncul tanpa sebab. Pasti ada seseorang yang mengendalikannya dari balik layar. Sun dengan tulus berterima kasih pada Lukas karena sudah menyelamatkan dirinya, Isabella, dan Aiden. Dia benar-benar merasa kalau berkat Lukas, semuanya jadi selamat. Tapi Aiden malah memberikan sepatu itu ke Soyeon sambil meminta maaf dengan wajah penuh rasa bersalah, katanya dia malu untuk menampakkan wajah di depannya. Dia sangat kecewa pada dirinya sendiri karena gagal melindungi Sun dengan benar. Sun justru menghiburnya, menyuruhnya jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, justru dialah yang seharusnya minta maaf. Dia tadinya ingin memperlihatkan pertunjukan kembang api yang sempurna, tapi malah mengacaukan semuanya dan menyebabkan bencana besar. Aiden seketika terharu sampai meneteskan air mata, dan Soyeon buru-buru membujuknya agar tidak menangis lagi. Sesaat kemudian, kerumunan orang bersorak dan berteriak, "Hidup sang putri! Berterima kasih atas penyelamatannya." Sun bernapas lega. Krisis ini sudah berakhir dengan lancar. Tidak ada yang terluka dan dia malah jadi populer. Hanya saja alur ceritanya sudah berubah total. Dialah yang menyuruh Aiden mengambil sepatu itu, yang akhirnya memicu perubahan ini. Semakin dia memikirkannya, dia pun menjadi semakin merasa khawatir. Apa akan ada hal lain lagi yang berubah gara-gara dia di masa depan? Ella melebih-lebihkan aksi Soyeon dengan heboh. Katanya sang putri membawa meriam sebesar 2 kastel. Sekali tembak, monster itu langsung lenyap tanpa bekas. Aksi Aiden saat mendekap sang putri juga keren banget. Ella bilang dia mau-mau saja kalau ditusuk oleh pedang Aiden. Mendengar itu, Sun merasa ini benar-benar konyol. Meski tembakan, meriam di hari pertama festival kembang api itu melukai monster, tapi penyelesaiannya bergantung sepenuhnya pada kedua rekan timnya, bukan dirinya sendiri. Aiden dan Lukaslah yang menghadapi monster itu, walaupun pertunjukan kembang apinya sudah hancur, setidaknya masih ada lampion langit, acara utama hasil kolaborasi dengan Viven. Di tengah obrolan santai,
Dia tiba-tiba sadar kalau sudah lama tidak melihat Aiden dan bertanya dengan bingung. Ella menjelaskan kalau setelah mendapatkan izin dari sang putri, dia langsung pergi ke tempat latihan. Aiden sangat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi sang putri dengan benar dan terus-menerus kembali untuk latihan pedang. Tidak hanya Aiden yang sibuk, tapi Soyeon dan Victor juga pontang-panting gara-gara insiden monster itu. Sun dikelilingi bangsawan yang terus menjilatnya, yang membuatnya hampir gila. Yang lebih mengejutkannya lagi, Putri Ella malah memegang tangannya, dia langsung mengaku kalau dia ingin menikahinya. Ella memujinya karena sudah mengalahkan monster dengan meriam. Katanya dia selalu bermimpi ingin bersama orang sekuat itu. Sang pelayan buru-buru menasihatinya kalau dia tidak bisa melamar seperti itu. Melamar itu butuh emas, perak, dan perhiasan. Sun, yang tadinya hanya ingin mengurung diri saja, sekarang malah merasa sesak karena segala macam urusan sepele ini. Dia akhirnya berhasil kabur ke taman untuk menjernihkan pikiran. Dia ingin menenangkan diri di pinggir aliran air. Tapi pikirannya tidak bisa diam. Dia curiga kalau pelaku yang mencoba membunuh Cecilia adalah otak di balik insiden monster ini. Kaisar yang sudah tua dan Pangeran Victor adalah dua kandidat yang paling mencurigakan. Padahal, mereka adalah orang-orang terdekat Cecilia. Dia menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Dia harus menggunakan semua pengetahuannya dari Gim untuk melindungi dirinya sendiri. Dia berteriak ke arah langit, "Aku ini Cecilia dan aku pasti bisa melakukannya." Tiba-tiba, suara bernada mengejek terdengar. Dari belakang, "Kalau kau bukan Cecilia, memangnya siapa lagi?" Sikapmu yang tidak waspada begini membuatmu jadi mangsa yang mudah. Mereka berdua saling mengejek seperti sapi yang sedang makan rumput di taman. Tiba-tiba, suara perempuan yang lembut menyahut. Katanya, "Pertengkaran, kakak beradik ini membuktikan kalau hubungan mereka sangat akrab." Sun langsung mengenali kalau itu adalah putri kelima dari Kekaisaran Giron, Isabella Montfort. Hati Sun langsung mencelos. Di dalam Gim, dia selalu berencana untuk mengkhianati Cecilia. Di dalam Gim, dia seharusnya baru muncul di pernikahan Cecilia. Kenapa dia sudah ada di sini sekarang? Victor memperkenalkannya sesuai tata krama. Tapi Isabella malah menggandeng lengan Victor dan bercanda dengan Genit, kalau dengan hubungan mereka, tidak perlu bersikap seformal itu. Untuk saat ini, Sun gak paham apa maksud perempuan itu. Si cewek itu malah ngegoda dia, "Kamu masih gak tahu juga?" Lalu dia ngenalin dirinya. Dengan sombongnya, "Aku ini tunangannya Victor." Sun langsung teriak kaget, tapi Victor malah bilang dengan jijik supaya dia berhenti jerit-jerit. Isabella dengan bangga bilang kalau mereka bakal resmiin pertunangan itu di Festival Lampion Langit. Sun marah besar. Ini jelas banget mau nyuri perhatian dari acara lampion miliknya, dan rencananya bakal hancur total. Tapi tiba-tiba Lukas muncul, dan bilang kalau mereka berdua itu sama sekali nggak cocok. Sun agak kaget, dia nggak nyangka Lukas bakal tiba-tiba muncul buat nyelamatin dia. Isabella langsung ngebanting-banting kakinya karena kesel. Dia nuduh Lukas udah berani-beraninya nyela pembicaraan. Dia manggil Victor buat musir Lukas. Tapi dengan tenang Lukas ngebalas, "Kalian kan belum resmi tunangan, jadi yang gak sopan itu sebenarnya kamu." Victor ngebela Isabella, katanya cewek itu sebentar lagi bakal jadi tunangannya, terus dia nyuruh Lukas buat lebih sopan. Isabella langsung mepet ke Victor karena merasa terharu sambil ngeliatin keributan di depannya. Sun makin ngerasa kalau alur ceritanya udah melenceng jauh dari alur di Gim. Tiba-tiba Lukas ngeraih dan genggam tangan Sun yang ada di sampingnya. Wajah Sun seketika memerah kayak tomat matang. Lukas lanjut nekanin, "Pokoknya, Isabella belum jadi tunanganmu saat ini." Terus dia ngasih surat pengusiran. "Tempat ini cuma buat pasangan tunangan yang mau pamer kemesraan. Tolong, pergi sana. Kalian belum resmi tunangan. Nggak baik kalau kalian ngelihat sesuatu yang terlalu menggairahkan." Victor marah banget, dia ngeretakin giginya sambil manggil nama Lukas, terus pergi gitu aja. Isabella buru-buru ngejar sambil minta Victor nungguin dia. Pas Sun baru aja bisa napas lega, nada bicara Lukas yang serius bikin dia merinding. Dengan tegas Lukas ngeberi peringatan, supaya dia jangan gampang lengah. Itu cuma bakal bikin dia jadi sasaran empuk bahaya yang mematikan. Sun ngebela diri, katanya Aiden cuma lagi nggak ada buat sementara, dan dia tahu cara jaga diri, tapi Lukas malah makin marah. "Kalau kamu tahu, ya harusnya lebih
waspada lagi. Dia juga bilang kalau Sun sampai lupa sama kesepakatan mereka, itu bakal nyusahin dia banget. Cuma kalau Sun jadi permaisuri, baru deh kontrak mereka ada artinya. Bantuan dia buat nyelamatin Sun dari masalah itu ada batasnya. Nada bicara Lukas mulai kedengeran nggak sabar. Sun buru-buru janji bakal hati-hati. Meskipun jantungnya berdegup kencang nggak karuan, dia ngingetin dirinya sendiri buat tetap tenang. Dia maksa dirinya buat tenang dan tiba-tiba ingat hal penting. Terus minta Lukas buat bantu selidikin Victor. Pas Lukas nolak, dia nekanin kalau mereka udah tanda tangan kontrak dan harus kerja sama sebelum nikah. Lukas sempat ragu tapi akhirnya setuju buat nyoba. Sun bergumam sendiri, Victor bahkan nggak tergoda sama kecantikan Cecilia. Dia ngumpulin keberanian, natap Lukas, dan ngajak dia ke kamarnya nanti. Apa ini bakal bikin rutenya jadi lebih gampang? Sun buru-buru balik ke kamarnya sambil megang catatan strateginya dengan penuh harap. Ini adalah panduan strategi pamungkas yang judulnya Please Be the Princess. Ini koleksi strategi yang dia susun dengan meras semua ingatan dan sering begadang. Meski ada bagian yang gak jelas, dia nggak takut. Lukas masuk dengan muka jijik, sambil ngeluh kalau Sun manggil dia ke sini cuma buat pamer gerakan fisik yang aneh. Sun kaget pas Lukas tiba-tiba ngerampas buku catatannya. Dia ngebuka-buka buku itu dengan bingung, penasaran apa sih sebenarnya yang lagi Sun gambar. Sun panik dan nyuruh dia berhenti. Masak Lukas baca buku catatan seorang wanita gitu aja sih? Nggak sopan banget. Oh, nggak. Yang dia lihat itu adegan pertemuan pertama yang bikin baper. Sun malu setengah mati, itu kan pertemuan pertama mereka. Pas masih kecil, lagi guling-gulingan di padang rumput, momen yang bikin jantung deg-degan itu. Apa dia ngeliatin terus karena terpesona? Komentar dari Lukas, ini burung ya? Langsung ngancurin fantasi Sun seketika. Sun ngeretakin giginya karena kesel, ngerampas balik bukunya dan ngebenerin kalau itu tuh gambar lengan. Dia buka-buka catatannya, penasaran. Apa hubungan Lukas sama Victor di game itu buruk? Sun nanya ke Lukas. Harusnya kan Victor itu musuh bersama mereka, yang artinya sebelum kalimatnya selesai, Lukas langsung ngebantah mentah-mentah. Katanya Victor itu cuma saingan buat Sun doang. Sun nyoba ngebujuk dia, katanya kalau mereka kerja sama biar Sun naik tahta, itu bakal jadi situasi yang saling menguntungkan. Tapi Lukas nolak tegas. Dia nggak mau ikut campur dan usulan Sun itu ngelanggar isi kontrak. Terus, dia nanya dengan tajam apa Sun udah lupa sama pasal-pasal di kontrak mereka. Ngeliat muka Sun yang bingung, Lukas terpaksa ngejelasin kalau ada 3 pasal kontrak. Pertama, dia harus berusaha sekuat tenaga buat bantu Sun jadi permaisuri. Kedua, setelah Sun naik tahta, mereka nggak boleh campur urusan masing-masing. Ketiga, siapapun yang halangin mereka harus dibunuh dengan tangan sendiri. Mata Sun langsung melotot saking kagetnya. Ternyata dia tanda tangan kontrak yang ngeri banget kayak gitu. Lukas nambahin dengan dingin, dulu kan kamu sendiri yang ngusulin ini. Aku cuma setuju aja. Dia bilang dengan dingin kalau Victor ngehalangin, Sun harus urus dia sendiri. Sun kaget, bukan main. Gimana bisa dia ngomongin soal bunuh-bunuhan sesantai itu? Ini kan nyawa manusia beneran. Di game, Victor emang gak bisa lolos dari kematian, tapi di dunia nyata ada banyak hal yang bisa berubah. Sun ngehela napas panjang. Ngeliat itu, dalam hati Lukas cuma bisa ngebatin ngekritik dia. Pikirannya makin gak beres sejak kena racun itu. Padahal dulu dia orangnya tegas banget. Lukas nyaranin kalau kontraknya bisa aja berubah nanti. Tapi tiba-tiba Sun motong omongannya dan bilang kalau dia masih punya 12 kapal. Dia bener-bener nggak tega buat ngebunuh. Jadi dia cuma bisa minta tolong sama Lukas saat ini. Selama dia nunjukin lampion langitnya ke Lukas, cowok itu pasti nggak bakal masang muka kecewa. Makanya, dia senyum sambil muji Lukas sebagai tunangan yang sempurna. Padahal di dalam hati, Lukas makin yakin kalau cewek ini emang udah nggak waras. Pas lampion-lampion itu datang, para pekerja bawahnya hati-hati banget, takut lampionnya bakal terguling. Sun kaget pas lihat lampion-lampion itu. Gede banget. Vivian dengan bangga ngenalin itu sebagai karya terbaik buatan dia dan Sun. Sun bengong. Ternyata itu beneran lampion miliknya. Dia jadi ngerasa cemas. Apa lampion segede ini beneran bisa terbang? Vivian yakin banget lampion itu bisa terbang. Tapi Sun malah ngebales dengan gelisah. Ya kalaupun bisa terbang. Masalahnya gimana cara ngangkatnya dulu? Vivian bangga banget.
dia emang pengen bikin lampion langit yang paling luar biasa di dunia. Dan emang ukurannya harus gede banget. Sun bingung mau ketawa atau nangis. Kejutan ini benar-benar kegedean buat dia. Dengan penuh perhatian, Vivian nyaranin kalau Sun gak puas, masih ada lampion cadangan yang bisa dipilih. Festival pun resmi dimulai. Kaisar ngasih pidato, berharap semua orang bisa lupain masalah mereka dan nikmatin hari itu. Di dalam hati, Sun nyesel. Harusnya dia bikin yang kecil dan biasa aja tadi. Tiba-tiba, para staf dateng buat nyuruh mereka cepetan. Mereka harus segera bersiap buat mulai. Sun langsung respon dan buru-buru siap-siap. Semua orang di sana langsung terkesima. Mereka ngeliat lampion langit milik Sun. Seseorang berbisik, apa lampion ini nggak kegedean? Tapi yang lain ngebantah. Katanya, tampilan visual lampion ini benar-benar memukau. Tapi sang kaisar malah ngeliat lampion Sun dengan rasa jijik. Dia ngedumel, mikirin trik apa lagi yang lagi Sun lakuin sekarang. Orang di sebelahnya malah mikir kalau lampion ini bakal jadi omongan orang banyak. Pas lihat lampion buatannya dapat sambutan baik, kepercayaan diri Sun langsung naik drastis. Dia pun bersiap buat mulai tahap selanjutnya. Tiba-tiba Aiden manggil dia, dan Sun langsung lari nyamperin dengan semangat. Sun teriak kegirangan soal kesuksesan besar mereka. Aiden ngebales dengan lembut kalau lampion itu kelihatan luar biasa bahkan dari kejauhan. Secara insting, Sun langsung ngedongakin kepalanya. Dia minta Aiden buat cepet-cepet muji dia. Aiden merhatiin Sun yang lagi merem sambil nengadah, nungguin pujian itu. Aiden ngerasa agak malu, sambil nggumam manggil nama Sun karena kaget. Detik berikutnya, Sun tiba-tiba sadar apa yang baru aja dia lakuin. Pipinya langsung merah merona. Kok bisa-bisanya dia malah meragain adegan di game? Duh, bodoh banget. Karena kepikiran terus sama interaksi di dalam game, dia jadi nggak sengaja meragain itu semua. Sun pun buru-buru nyari alasan. Dia bilang ada urusan dan harus pergi duluan. Aiden cuma bisa setuju dengan lembut, padahal matanya kelihatan bingung banget. Sun benar-benar ngerasa pengen nangis di dalam hati. Apa sih yang barusan dia lakuin? Tapi pemandangan indah dari lampion-lampion di langit itu benar-benar bikin terpana. Pemandangan itu seolah ngebuyarin semua kenangan memalukan tadi. Kerja keras pas bikin lampion itu sekarang keganti dengan rasa bahagia. Semua usahanya nggak sia-sia. Dulu dia pikir satu lampion aja udah cukup luar biasa, tapi sekarang dia baru sadar. Banyak lampion yang terbang barengan itu jauh lebih cantik. Tiba-tiba dia jadi semangat lagi. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu bakal muncul. Seseorang nyadar ada yang aneh, dia bingung kenapa lampion paling gede itu kelihatan beda. Tiba-tiba, boom, lampion itu meledak. Serpihan debu bintang yang berhamburan di langit bikin suasana jadi heboh. Ternyata itu adalah item energi yang ada di dalam game. Sun ngerasa bangga. Rencana ledakan serpihan debu bintang yang dia susun dengan matang berjalan sempurna. Serpihan debu bintang itu kecil-kecil ukurannya. Kayak permen bintang, dan itu adalah bahan bakar paling berharga buat rakyat biasa. Nilainya bahkan lebih mahal daripada emas. Ledakan lampion itu nggak cuma ngasih pemandangan yang indah, tapi juga berguna banget buat kebutuhan hidup mereka. Sun benar-benar bangga. Dia ngingetin dirinya sendiri buat tetap tenang pas dengar pujian di sekelilingnya. Dia pun ngucapin terima kasih dengan suara lembut. Padahal hatinya udah kegirangan banget. Dia yakin setelah kejadian ini, popularitasnya bakal melonjak drastis. Dia udah selangkah lebih dekat ke tahta kaisar. Tapi sang kaisar sendiri malah ngerasa sangat nggak senang. Dia berani ngelampauin posisi kaisar, jadi dia harus benar-benar disingkirin. Asisten kepercayaannya pun langsung setuju. Festival Lampion Langit itu berakhir dengan sempurna. Hasil jajak pendapat popularitas di kalangan remaja pun diumumin. Cecilia berhasil nyalip Victor. Sun ketawa geli karena semangat. Dia yakin banget Victor pasti lagi gregetan sekarang. Rasanya puas banget. Sekarang tinggal nyari tahu apa niat Victor yang sebenarnya, dan dia udah percayain hal itu ke Lukas. Dia cuma tinggal santai-santai aja sambil nunggu hasilnya. Dia pun ngerasa cuaca indah hari itu bikin moodnya jadi bagus. Langit biru dan pepohonan hijau kelihatan serasi banget. Tiba-tiba seekor burung menukik turun, bikin Sun kaget. Burung gagak itu teriak kenceng bilang laporan. Dia terus-terusan bilang kalau Lukas punya pesan buat disampaikan ke dia. Burung itu ngomong lantang soal isi dari kontrak ini. Seoyun segera memberi isyarat agar burung itu diam dan membawanya masuk ke kamarnya. Dia teringat, pernah ada burung hitam di antar muka Gim. Mungkinkah ini burungnya? Setelah memastikan, dia memberi isyarat agar burung itu bicara.
Burung itu dengan jelas menyatakan bahwa menurut penyelidikan, pertunangan Pangeran Victor itu nyata dan sedang diproses. Seoyun benar-benar tidak percaya. Pangeran yang sombong itu ternyata benar-benar akan bertunangan. Setelah laporan itu, tertulis bahwa informasi terperinci akan dibahas malam ini dan disuruh mencari Raven jika ada keadaan darurat. Seoyun tiba-tiba tersadar. Jadi nama burung ini adalah Raven. Dia menantikan kedatangan Lukas malam ini karena ingin tahu detail lebih lanjut. Seoyun tidak bisa menahan rasa kagumnya. Raven berbicara dengan sangat lancar, sungguh luar biasa. Dan suara Raven benar-benar mirip dengan suara Lukas. Dia yakin ini pasti sihir. Dalam hati, dia mencatat bahwa dia harus menanyakan hal ini pada Vivian nanti. Suara Lukas tiba-tiba terdengar, berkata dengan nada jijik bahwa Soyun sedang membuat sampah lagi. Soyun membalas dengan geram bahwa ini, jelas-jelas sebuah karya seni, tapi dia tidak lupa menyuruh Ella untuk menyiapkan teh. Lukas menjelaskan kalau mereka belum menentukan posisi putri kelima, tapi pertunangan itu sepertinya bukan sekadar gertakan. Seoyun pun berspekulasi dalam hati. Mungkinkah Victor terburu-buru bertunangan karena dia waspada terhadap dirinya? Tapi dia yakin Victor tidak benar-benar mencintai Isabella Montfort. Dia harus mencari tahu alasannya. Lukas menambahkan bahwa Victor berencana bekerja sama dengan keluarga Gate untuk memperluas pengaruhnya. Proyek pembangunan ibu kota juga sudah resmi dimulai di bawah komando Victor dengan aktivitas yang padat. Kepala Seoyun terasa pening. Dia merasa proyek ibu kota itu terlalu rumit dan mengesampingkannya untuk sementara, lalu berterima kasih pada Lukas. Tapi Lukas bilang, dia punya satu hal lagi. Dia ingin mengubah poin-poin kontrak. Jantung Seoyun berdegup kencang, teringat pada 3 poin yang Lukas sebutkan beberapa hari lalu. Dia ingin bertanya alasannya, tapi dia sendiri bisa memikirkan setidaknya 100 alasan. Seoyun buru-buru minta maaf, mengira dia sudah meminta terlalu banyak darinya dan membuatnya tidak senang. Tapi Lukas dengan belak-belakan bilang dia ingin kontraknya diubah untuk melarang kontak fisik kecuali dalam situasi publik. Dia berkata tanpa menutupi rasa muaknya bahwa dia sama sekali tidak mau menyentuh tubuh Seoyun, kecuali jika memang diperlukan. Seoyun merasa seperti tersambar petir. Dia tidak percaya Lukas, sama sekali tidak sudi menyentuhnya. Dengan marah dia berdiri untuk menuntut penjelasan, tapi kemudian tiba-tiba tersadar kalau dia terlalu emosional dan membuat alasan bahwa hal ini akan membuat orang khawatir dan para staf akan menyadarinya. Dia berteriak dalam hati. Zaman apa? Ini? Apa dia tidak sadar kalau dia itu pemeran utama pria? Tapi Lukas sangat serius, mengatakan konyol sekali kalau gosip bisa memengaruhi hubungan mereka dan emosi yang berlebihan hanya akan menurunkan martabatnya. Dia menasihati Seoyun untuk menahan diri. Setelah berbicara, dia bilang akan menyelidiki serpihan insiden binatang buas dan akan meninggalkan istana untuk sementara waktu, sambil melarang Seoyun mencarinya. Seoyun terpana. Dia tidak menyangka Lukas akan pergi secepat itu. Sebelum dia sempat selesai bicara, pintunya sudah tertutup. Dia menggertakkan gigi karena marah. Dia adalah Cecilia, yang bisa menjadi perwujudan dari seorang antagonis wanita. Cecilia yang dulu akan menyeret Aiden untuk merundung anak-anak lain. Inilah kepribadian Cecilia yang dia kenal sejak awal. Tapi, sejak Permaisuri meninggal, dia tidak pernah lagi melihat Cecilia menunjukkan senyum yang begitu cerah. Setelah kehilangan ibunya, watak Cecilia berubah drastis, melampiaskan kesedihannya dengan menyakiti orang lain. Namun meski begitu, Cecilia adalah anak yang harus dia lindungi. Saat melamun, pedangnya terlempar dan dia buru-buru meminta maaf. Bawahannya tidak tahan untuk tidak mengeluh bahwa dia berlatih terlalu rajin belakangan ini dan menyuruhnya untuk lebih santai. Aiden minta maaf lagi, menjelaskan kalau pikirannya agak kacau belakangan ini. Mereka terkejut dan segera bertanya apakah itu karena seorang wanita. Mendengar itu, wajah Aiden memerah dan buru-buru membantahnya, lalu mendesak mereka untuk segera berlatih. Seoyun sendiri masih merasa resah. Vivian ternyata menginginkan 100 helai rambut Aiden. Vivian menggoda bahwa Seoyun selalu menempel pada Aiden, jadi ini tidak akan sulit baginya. Tapi Vivian bertingkah manja pada Seoyun, mengatakan bahwa dengan hanya 100 helai rambut, dia bisa melakukan banyak hal. Seoyun hampir menangis. Dia tidak mungkin benar-benar mencabutnya satu persatu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Mungkin dia bisa mengumpulkan rambut Aiden yang rontok di pakaiannya.
selama dia bisa mengumpulkan 100 helai, dia tidak perlu melakukan hal bodoh seperti mencabut rambut. Apa yang terjadi setelah itu bukan urusannya. Aiden pun datang setelah dipanggil, bertanya-tanya untuk apa sang putri membutuhkannya. Seoyun tidak menjawab, hanya melambaikan tangan dengan antusias menyuruhnya duduk. Mendengar itu, Aiden makin bingung. Tidak paham kenapa sang putri menyuruhnya duduk di sini. Saat melihat tangan Seoyun menyentuh rambutnya, mata Aiden terbelalak kaget. Seoyun segera menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal aneh, dan menyuruhnya untuk duduk tenang. Saat sisir itu menyisir rambutnya dengan lembut, Aiden merasa gelisah di dalam hati. Di luar pintu, Ella merasa cemas. Pasti Tuan Putri sedang melakukan sesuatu yang aneh lagi dengan rambut. Melihat rambut yang terkumpul, Soyun berhenti dengan puas. Jumlahnya lebih banyak dari yang dia bayangkan. Dia memberitahu Aiden bahwa itu sudah cukup untuk hari ini. Menyisir terlalu banyak sekaligus bisa memicu kerontokan. Ini benar-benar berbahaya. Aiden bertanya apa yang ingin dia lakukan. Sun pun segera mengalihkan pembicaraan, dan bertanya apakah latihan terbarunya berjalan dengan lancar. Aiden bilang tidak ada masalah sama sekali, semuanya berjalan seperti biasa, tapi Sun bisa melihat kalau dia hanya berpura-pura dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Baru saat itulah Aiden mengaku kalau dia sedang pusing memikirkan sesuatu yang melibatkan sang pangeran. Dia menjelaskan kalau itu soal proyek saluran air kekaisaran, yaitu proyek pembangunan sungai itu. Mendengar hal ini, Sun teringat kalau Lukas sepertinya pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Dia jadi tidak bisa berhenti bertanya-tanya, kenapa sih mereka harus membangun satu lagi? Kekaisaran kan sudah punya sungai yang besar. Buat apa mereka bangun yang lain? Aiden sendiri bilang kalau dia tidak tahu pasti alasannya. Victor bahkan sudah mengerahkan pasukan kekaisaran, bahkan sampai mengambil anak buah Aiden, jadi latihan mereka terpaksa harus ditunda dulu untuk sementara. Setelah mendengar ini, Sun langsung terbakar amarah. Dia pikir benar-benar tidak masuk akal si Victor sampai mengambil anak buah orang lain dan mengerahkan pasukan cuma untuk membangun sebuah sungai. Aiden hanya bisa tersenyum pasrah. Katanya sih, ini proyek untuk air minum warga. Sun langsung bertanya dengan nada tinggi, bagaimana bisa Aiden percaya begitu saja padanya? Sungai itu tidak pernah kering dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan air minum. Proyek yang katanya untuk air minum itu cuma alasan belaka. Itu cuma kedok untuk membangun villa pribadi. Benar-benar tidak tahu malu. Dia tidak akan membiarkan Victor menggunakan kekuatan militer untuk kepentingan pribadinya. Dia bertekad akan menggagalkan proyek ini bagaimanapun caranya. Tapi kalau soal cara pastinya, dia masih belum punya ide sama sekali sekarang. Dia hanya bisa memulainya dari nol. Dia berandai-andai, andai kata saja dia bisa menyingkirkan Victor, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Kalau saja ini di dalam game, mungkin dia bisa memanfaatkan celah sistem atau glitch. Tiba-tiba matanya berbinar. Kalau satu bagian saja salah, maka semuanya pasti akan hancur berantakan. Anak buah Aiden kan ada di lokasi pembangunan. Mungkin dia bisa memanfaatkan mereka, dia bisa meminta mereka membantu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mereka bisa menyelidiki lokasi pembangunan itu dan mengumpulkan bukti kejahatan Victor. Tapi Victor pasti sudah menduga kalau dia akan meminta bantuan Aiden. Karena si brengsek itu sudah menduganya, mereka harus berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Dia langsung menyuruh Aiden untuk menghentikan latihan sementara waktu. Dia ingin mereka menyusun rencana bersama-sama. Sementara itu, seekor burung biru hinggap di meja Victor. Burung itu melaporkan kalau proyeknya berjalan dengan lancar. Tapi pikiran Victor tidak fokus pada hal itu. Dia masih bingung memikirkan dari mana Cecilia mendapatkan begitu banyak serpihan debu bintang, padahal sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Pasti gara-gara si penyihir Vivian itu. Tidak perlu dipikirkan lagi. Dulu dia ingin merekrutnya, tapi Vivian menolak dan malah memilih di pihak Cecilia. Vivian sudah menyatakan dengan jelas kalau dia ada di pihak Cecilia. Mendengar hal itu, Victor langsung murka. Dia tidak mengerti, di bagian mana tepatnya dia kalah dari Cecilia, tapi Vivian menenangkannya dan bilang kalau dia belum kalah. Hanya saja Cecilia memiliki Aiden, dan itulah alasan kenapa dia memilih wanita itu. Walaupun tidak rela, Victor masih bisa memaklumi hal itu. Lagi pula, Aiden memang sudah menempel pada Cecilia sejak kecil, tapi dia benar-benar tidak paham dengan pilihan Lukas. Mereka berdua kan sudah dijodohkan sejak kecil, jadi bagaimana bisa dia mendadak jatuh cinta padanya sekarang? Kalau soal penampilan, wajah Isabella juga tidak kalah cantik kok. Tapi sepertinya,
Otak Isabella kurang pintar. Dia tidak menyangka kalau Isabella benar-benar percaya kalau dia sangat mencintainya, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Wanita itu masih berguna untuknya. Jadi dia memutuskan untuk menulis sepucuk surat. Dia memerintahkan bawahannya untuk memberikan surat itu pada Isabella dan menyampaikan rasa cintanya. Si bawahan hanya bisa mengejeknya dalam hati. Apa yang disebut cinta itu hanyalah kebohongan belaka, tapi itu bukan urusannya. Dia hanya perlu menjalankan perintah saja. Di tempat lain, Sun memanggil nama Aiden berkali-kali sebelum akhirnya pria itu tersadar dari lamunannya. Sun bertanya apakah di saluran air nomor 3 ada 5 penjaga yang bertugas. Dia tidak menyangka kalau Aiden ternyata mendengarkannya sedari tadi. Aiden menatapnya dalam-dalam. Dia berpikir betapa anehnya hanya dengan melihat wajah Sun saja bisa membuatnya merasa tenang. Melihat ekspresi Aiden yang tidak biasa, Sun buru-buru bertanya apakah dia sedang tidak enak badan. Sun menegaskan kalau mereka harus memberikan pukulan telak pada Victor dan menghentikan rencana proyek saluran airnya. Dia meminta izin untuk meminjam anak buah Aiden. Jika mereka yang bekerja untuknya, maka tidak akan mudah memicu kecurigaan. Aiden langsung setuju tanpa ragu. Dia menjamin kalau anak buahnya benar-benar bisa diandalkan. Dia berjanji kalau mereka pasti akan menemukan informasi penting. Sun sangat senang dan berterima kasih berkali-kali, lalu mengajak Aiden untuk makan bersama. Aiden menatapnya dengan pipi yang merona, merasa kagum melihat betapa cantiknya wanita itu. Detik berikutnya, Sun tidak sengaja terjatuh ke pelukan Aiden. Aiden bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Kontak fisik yang mendadak ini langsung mengingatkannya pada adegan pelukan dari belakang yang ada di dalam game. Pipi Sun langsung merah padam. Rasanya seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di perutnya, dan dia merasa sangat beruntung. Saking malunya, dia tidak sengaja bicara keras-keras. Aiden menatapnya dengan bingung. Setelah sadar, Sun buru-buru menutupi rasa malunya dan bilang kalau dia tidak apa-apa. Biarpun bingung, Aiden tidak bertanya lebih jauh lagi. Sun sangat menantikan makan siangnya. Bisa makan makanan mewah 3 kali sehari, rasanya reinkarnasi menjadi seorang putri benar-benar sebuah anugerah yang luar biasa. Dia dengar kalau makan siang hari ini disiapkan secara khusus untuk merayakan festival Lampion Langit. Eleliana juga ikut hadir dalam perjamuan tersebut. Sejak wanita itu jatuh di taman saat hari festival itu, dia jadi jatuh cinta setengah mati pada Lukas. Begitu Eleliana melihat Sun, dia langsung dengan semangat memuji ide tentang ledakan lampion itu. Sun hanya bisa tertawa canggung untuk menanggapinya. Di dalam hati dia merasa bersalah karena sudah menjiplak konten dari dalam game. Makan siang pun dimulai, dan dia sudah fokus penuh pada makanan-makanan lezat itu. Suasana di perjamuan itu sangat meriah saat para tamu menikmati perayaannya. Sun mencoba untuk tetap menjaga wibawanya sebagai seorang putri kerajaan. Namun, pikirannya terus melayang kembali ke rencana untuk menghentikan Victor. Dia tahu kalau taruhannya sangat besar bagi semua orang yang terlibat. Dia harus memastikan kalau anak buah Aiden berada di posisi yang tepat. Setiap detail harus sempurna agar dia bisa membongkar kebenaran tentang proyek saluran air itu. Saat hidangan pertama disajikan, dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan di depan sambil menikmati hidangan kerajaan yang sangat mewah. Sambil membayangkan menu utamanya nanti, dia menebak-nebak mungkin saja itu daging babi, ayam, atau jangan-jangan daging sapi. Begitu lobster ungu dihidangkan ke meja, Sang koki menjelaskan kalau lobster akan berubah jadi merah setelah dimasak, tapi senyum Soyeon seketika membeku. Aiden menyadari wajah Soyeon mulai pucat, tapi Soyeon pura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, dia teringat saat ibunya pertama kali memasakkan lobster untuknya. Saat itu dia sangat bersemangat, tapi setelah satu gigitan saja, dia tidak bisa berhenti muntah. Dengan wajah pucat pasi, dia menahan rasa mual itu dan beralasan kalau perutnya terasa kurang enak supaya bisa kembali ke kamarnya. Aiden memperhatikan dengan penuh kebingungan. Padahal dulu, dia selalu senang setiap kali melihat lobster. Sesampainya di kamar, Soyeon tidak bisa berhenti mengeluh. Melihat lobster saja sudah membuatnya ingin muntah. Dia benar-benar merasa putus asa. Dia pikir dia sudah bisa beradaptasi, tapi ternyata dia masih belum terbiasa dengan warna rambut dan penampilannya ini. Rambutnya berwarna emas yang lebih pekat dari lemon, rambut Aiden berwarna perak berkilau, dan Lukas terlihat yang paling biasa saja. Saat itu, Felix dan Ella mengetuk pintu dan bertanya apakah dia sudah selesai makan. Mereka memberitahunya kalau ada banyak sekali
surat dari penggemar. Soyeon menatap tumpukan hadiah itu, hampir tidak percaya kalau semuanya adalah bentuk dukungan untuknya. Felix mengambil surat-surat itu untuk mengingatkannya bahwa ada juga tumpukan surat penggemar lainnya. Ella berkomentar kalau merapikannya saja butuh waktu lama. Soyeon menahan rasa senangnya dan terus mengingatkan dirinya sendiri kalau sekarang dia adalah Cecilia. Sementara itu di sisi lain, Lucas sedang fokus meneliti monster itu dengan ekspresi serius karena temuan barunya. Dia menatap cairan kimia di dalam cangkir. Dengan bingung, dia bergumam harusnya cairan itu berubah warna. Tapi monster yang diciptakan secara buatan tidak akan bereaksi terhadap cairan apapun. Setelah memahami hal ini, dia memanggil Raven. Dia tidak ingin terjebak dalam masalah ini, tapi tetap saja tidak punya pilihan selain terlibat dengan Cecilia. Soyeon menatap cairan merah di dalam botol dan bertanya dengan bingung benda apa itu sebenarnya. Lucas menjawab dengan belak-belakan kalau itu adalah darah manusia yang diambil dari zat asing di tubuh monster tersebut. Soyeon benar-benar terkejut. Dia seketika paham kalau monster itu dikendalikan dengan sihir terlarang. Lucas mengangguk membenarkan, seseorang telah menggunakan sihir terlarang untuk mengendalikan monster itu. Sihir terlarang sangatlah berbahaya. Pengguna yang melakukan kesalahan taruhannya adalah nyawa. Tapi sihir ini tidak hanya bisa membangkitkan orang mati, tapi juga bisa mengendalikan monster, dan sudah lama dilarang oleh kekaisaran. Untuk mengendalikan monster, diperlukan suntikan darah penggunanya. Soyeon bertanya dengan tegas bagaimana cara mencari tahu itu darah siapa. Lucas menolaknya mentah-mentah. Soyeon merasa marah sekaligus bingung. Dia sudah ditolak bahkan sebelum sempat mengatakan apa yang ingin dia lakukan. Lucas menyatakan dengan jujur kalau dia sangat sibuk dengan banyak urusan dan tidak bisa memeriksa darah semua orang satu persatu. Soyeon bertanya apakah kaisar dan pangeran bisa menggunakan sihir. Lucas menjelaskan kalaupun mereka tidak bisa, mereka bisa dengan mudah menyewa penyihir. Saat itu, seorang pelayan tiba-tiba muncul dengan wajah panik, memberitahunya kalau kaisar sedang memanggilnya secara mendadak sekarang juga. Teriakan kaisar menggema sangat keras di seluruh aula. Dia menuduh Soyeon berani-beraninya menyumpahi ayahnya sendiri agar mati. Soyeon merasa sangat geram. Dia hanya datang karena diperintah dan sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Victor tiba-tiba melangkah maju dan bertanya apa yang terjadi, membuat Soyeon merasa jijik. Kapan sebenarnya orang ini sampai di sini? Kaisar membentak Duke Grayson untuk membawakan benda itu, dan nama itu terdengar sangat tidak asing di telinga Soyeon. Detik berikutnya, dia membanting sebuah sisir di depan Soyeon, menuntut penjelasan kenapa benda itu bisa ada di kamarnya. Soyeon benar-benar syok. Itu adalah sisir yang dia gunakan untuk merapikan rambut Aiden. Dia ingat betul kalau dia sudah menaruhnya di laci kamarnya. Bagaimana bisa? Kaisar mengamuk. Apa dia membiarkan orang lain masuk ke kamarnya, atau apakah ini sebuah intimidasi yang disengaja? Dia bertanya dengan geram apakah Soyeon sedang memperingatkannya bahwa dia bisa mencabut nyawanya kapan saja. Aiden bergegas maju untuk membela Soyeon. Dia menegaskan kalau itu hanyalah sisir biasa, dan Baginda pasti salah lihat. Soyeon merasa khawatir padanya, tapi Kaisar malah membentaknya dengan marah.